usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nampaknya, pepatah tersebut tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi pada Tiko. Setelah kisahnya viral, kini warga masyarakat sekitar hingga dinas kebersihan dan juga pemadam kebakaran pun berduyun-duyun mendatangi kediamannya dan melakukan berbagai macam bantuan, salah satunya adalah air bersih. Lantas, bagaimanakah kondisi rumah Tiko pada saat ini? Dan benarkah akan ada pemasangan listrik yang diberikan oleh seseorang yang tersentuh akan kisah Tiko? Perjuangan Tiko dalam merawat ibundanya memang tidaklah semudah membalikan telapak tangan. 12 tahun harus melakukan segala cara termasuk berjualan keliling hingga bekerja serabutan. Semua pun dilakukan pemuda 23 tahun ini untuk mendapatkan uang demi kebutuhannya sehari-hari bersama dengan ibundanya. Maka, seperti inilah sedikit cerita beberapa tetangga akan susahnya hidup Tiko dan juga perjuangannya untuk menyambung hidup. Buah manis pun agaknya tidak hanya dirasakan Tiko. Ramainya masyarakat yang berkunjung pun juga dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Maka seperti inilah beberapa pedagang yang bersyukur atas viralnya kisah Tiko. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Mungkin hal itulah yang selalu ada dalam hati Tiko selama kurun waktu 12 tahun terakhir. Ya, harus berjuang mati-matian demi menghidupi dirinya dan juga sang bunda. Kini, Tiko pun juga tidak lagi harus menadah air hujan dengan wadah ember. Pasalnya, sudah terpasang sebuah pompa air. Pompa tersebut rupanya dipasang oleh warga sekitar karena sebelumnya tidak ada sedikit pun air bersih yang ada di rumah mewahnya. Maka seperti inilah apresiasi dari Ketua RT atas banyaknya bantuan dan juga partisipasi dari masyarakat yang tersentuh akan kisah Tiko. Abang udah selesai, mau lanjut ini? Dah, ya, thank you. Alhamdulillah ya, puji syukur ya, karena air sudah menyala memang dari kemarin ya pemasangannya. Untuk sementara memang kita pakai pompa tangan dulu, berhubung listriknya kan belum ada. Nanti kalau listrik sudah ada, tinggal kita pasang pompa sanyo. Saat ini yang yang dibantukan dari pihak pengurus atau warga sepertinya masih baru pompa saja dulu yang terpasang karena kan memang air sangat diperlukan. Ya, viralnya kisah Tiko memang tak ayal menjadi magnet tersendiri bagi warga sekitar atau bahkan selebriti untuk melihat langsung seperti apa rumah mewah yang menjadi tempat Tiko merawat ibundanya yang diduga mengalami depresi. Warga pun juga penasaran akan sosok pemuda 23 tahun itu yang mengabdikan 12 tahun hidupnya untuk mengurus sang ibunda. Maka seperti inilah banyaknya warga yang berdatangan hingga adanya donatur yang berniat untuk memasang saluran air bersih dan juga membayar tunggakan air maupun listrik.
Abang, mana bang? Tadi katanya udah dipakai. Kan malu Gara, kata saya dekat dari rumah nih, penasaran pengen lihat. Belum, saya baru ini. Biasanya saya kerja, saya libur, saya sempetin ke sini. Semangat gitu, jangan terus itu apa merawat ibunya, walaupun bagaimana katanya nggak apa jauh buat kesembuhannya, katanya kan belum ini. Semoga aja dia kedepannya juga sukses sebagai anak. Nah, terus ada rezeki terus. Alhamdulillah sekarang karena sudah udah banyak warga juga dari luar komplek ini dan juga ada perhatian dari dinas sosial juga, alhamdulillah rumahnya juga sudah tampak terang benderang ya, jadi sudah terang. Apalagi juga ibunya Tiko sudah dirawat. Jadi ramai sekali di tempat ini, jadi perhatian khusus. Memang ada rencana otomatis, kebetulan kemarin saya kedatangan seseorang, cuman nggak mau disebutkan namanya. Dia berniat akan membantu membiayai pemasangan listrik, dan jika nanti ada tunggakan sebelumnya, dia akan melunasinya. Apresiasi luar biasa yang didapatkan Tiko memang membuat rumah yang kini ditempatinya dengan sang ibu nampak berbeda dari sebelumnya. Kesan tak terurus dan juga menyeramkan yang sebelumnya terlihat, kini perlahan mulai menghilang sejak sedikit demi sedikit dipugar. Maka seperti inilah apresiasi yang diterima oleh Tiko atas banyaknya bantuan yang datang untuk mengurus rumahnya. Nanti kalau udah ada PR kan pasti diizinin sih media, karena wewenangnya ada yang megang. Hari ini kan kebetulan acara kerja bakti AKMP tingkat kecamatan ya. Kita dari Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur kerja bakti di RW 02. Cuma karena di sini harus ada pembersihan, akhirnya kita dialihkan ke rumah sini karena lagi viral kan. Kita cuman bukan penebangan sih Kak, kita hanya merapikan pohon saja. Yang di belakang rumahnya 2. Satu pohon salam, satu pohon ceri. Karena kita suruh ngerapiin sama pengangkutan material daunnya. Tinggal tunggulnya lagi. Paling 2 meter tinggi lah. Ya, alhamdulillah lebih baik itu aja udah. Terima kasih ya. Memang tujuannya semuanya, baik YouTuber, pengurus, tujuannya membersihkan rumah ini ya, bukan hanya menyambut Ibu Eni, tapi memang udah kewajiban kita untuk membersihkannya. Ya mungkin pas dengan nanti Ibu Eni datang ke rumah, kita berharap kondisi rumah ini sudah jauh lebih baik lagi, sehingga apa? Ya, pikirannya Ibu Eni akan lebih terbuka, ya, sehingga apa? Kesembuhannya mulai berangsur-angsur membaik ya. Perjuangan Tiko dalam merawat Eni ibundanya memang tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Maka seperti inilah cerita beberapa tetangga akan susahnya hidup Tiko dan juga perjuangannya untuk menyambung hidup. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Hai, jangan lupa nonton Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu, sehari 3 kali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Belas tahun harus hidup hanya berdua dengan ibunya di usia yang masih sangat kecil pada kala itu atau berkisar di usia 10 tahun. Tentu bukanlah suatu hal yang mudah bagi seorang Tiko, apalagi dengan kondisi Ibu Eni ibundanya. Segala cara dilakukan Tiko untuk mengais rejeki sedikit demi sedikit buat biaya hidup dirinya dan sang bunda. Maka seperti inilah cerita tetangga di sekitar kediaman Tiko akan sosoknya selama ini. Tiko tuh anaknya baik, cuman dia nggak banyak bicara ya orangnya ya. Anaknya baik, jujur kerjanya, terus baik terhadap warga sekitar segala macam. Bahkan Tiko itu nyari temennya yang mengangguran untuk bekerja di komplek kami, dan selama ini sudah baik-baik aja. Kita sebagai warga sudah banyak membantu ya, udah peduli. Cuman dari Ibu Eninya sendiri yang memang nggak mau, katanya nggak mau merepotin itu nggak mau merepotin warga, itu aja. Waktu itu rumah sebelahnya Tiko juga udah ngasih listrik ke sebelah, cuman habis itu mungkin berapa lama gitu ditolak sama ibunya Tiko. Udah sempat masuk juga listrik, katanya nggak mau ngerepotin warga atau tetangga sebelah gitu. Sudah banyak lah membantu warga, apalagi kan Tiko udah bekerja juga di sini sebagai satpam dan udah disekolahkan juga untuk kejar paket C-nya gitu. Kurang tahu sih saya ya. Kalau selama ini mungkin kayak untuk ya secukupnya aja sih kalau untuk Tiko. Yang penting Tiko tuh udah bekerja, terus habis itu Tiko ya menafkahi ibunya gitu. Kisah Tiko memang bukanlah isapan jempol belaka. Di tengah banyaknya anak-anak yang seakan tidak terlalu memperhatikan hubungannya dengan orang yang melahirkannya itu, 1001 cara pun dilakukan Tiko untuk bertahan hidup dan juga berjuang keras demi mencari penghidupan. Maka seperti inilah saat Ibu RT di kediaman Tiko menceritakan sosok pemuda pendiam itu. Sudah lama dari saya SD di sini, tinggal di sini. Tapi waktu itu kan saya memang masih sekolah lah dulu ya. Terus tinggal Bu Eni tahun 2000 di sini. Mungkin yang lebih kenal tuh orang-orang tua saya. Saya waktu itu tahun 94 saya nikah, saya punya anak lah ya tahun 95. Yang saya tahu ya memang Bu Eni tinggal di sini sama Pak Susanto dan anaknya Tiko yang masih balita. Seperti yang ceritakan Tiko, ya saya juga tahu waktu itu bapaknya memang sudah nggak di sini. Ya menurut cerita kan memang ada apalah, saya kurang tahu juga karena memang urusan keluarga ya. Saya kurang tahu, memang saya tahunya bapaknya sudah nggak di sini, hanya berdua dengan Tiko. Ya lambat kemudian kesananya itu ya seperti itu. Tiko udah mulai menjual barang yang di rumah, kemudian menjual gorengan. Dan lama-kelamaan ya memang mungkin listrik tidak bisa untuk bayar, akhirnya putus gitu. Tapi akhirnya juga kita semua tetangga tidak diam, kita bantu. SD nggak lama juga sih, nggak lama. Karena mungkin keterbatasan untuk bahan bakunya, kadang-kadang suka nggak habis, kita juga udah Tiko sini saya beli, atau tetangga yang lain itu dihabiskan kita beli gitu. Di sisi lain, karena ramainya masyarakat yang berkunjung juga dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Seperti inilah beberapa pedagang yang bersyukur atas viralnya kisah Tiko. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo semua, saya Cita Citata. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kini, dari viralnya kisah Tiko, nampaknya juga menjadi penghidupan bagi masyarakat sekitar yang berjualan. Salah satunya, beberapa pedagang dadakan yang langsung menyambangi kediaman Tiko pasca kisahnya viral. Maka, seperti inilah beberapa pedagang yang bersyukur atas viralnya kisah Tiko. Alhamdulillah, ada peningkatan dikit. Ada peningkatan dari 2 kilo, 3 kilo. Lumayan lah, alhamdulillah, karena rame orang gitu kan. Tahu dari orang-orang juga sih. Kalau bertemu mungkin pernah ya. Tahu ya udah lumayan lah. Berarti membawa berkah juga. Ya alhamdulillah gitu kan. Intinya itu bisa membawa berkah, membawa buat saya. Karena aku sebagai netizen, sebagai ibu juga ya, karena di momen Hari Ibu itu yang aku bikin hati aku tersentuh gitu. Jadi ngelihat Tiko itu sangat luar biasa. Aku mengikuti dari awal, yang rumahnya kotor benar-benar dirapin. Memang itu keajaiban dari yang di atas. Kalau dari atas yang sudah menyetujui, maka semuanya akan menolong gitu, Masya Allah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.